Kita langsung mulai diskusi kita pada sore hari ini jelang pertandingan laga kedua Grup B kejuaraan ASEAN 2024 melawan Laos yang akan berlangsung dalam beberapa jam lagi. Sudah ada Adi Prinantio, jurnalis Kompas, dan juga Akmal Marhali dari pengamat bola. Saya ke Mas Akmal dulu untuk membahas sedikit evaluasi dari pertandingan melawan Myanmar kemarin. Hasilnya 1-0, tapi sebagian pihak menilai masih kurang maksimal. Ya sangat kurang maksimal, bahkan di babak pertama kelihatan sekali para pemain kita grogi ya. Ada 8 peluang yang kita punya, tapi tidak ada satupun yang on target. Dan sementara Myanmar di babak pertama justru mereka 15 menit pertama punya banyak peluang untuk bisa mencetak gol. Saya berikan apresiasi kepada Cahya Supriyadi yang sangat bagus tampil menjaga gawang tim nasional Indonesia. Ya menjadi wajar karena memang di pertandingan itu 6 pemain melakoni debut ya. Ada Cahya Supriyadi, kemudian Doni Tri Pamungkas di belakang, Kadek Arel, ada Niko Aprianto, kemudian Zenadin Faris, sampai Arkan Kaka yang melakoni debut, yang menurut kita ini kan pertandingan pertama adalah pertandingan yang tidak mudah, sulit gitu. Kata orang kan all beginning is difficult, setiap permulaan itu sulit. Jangankan tim nasional Indonesia yang mayoritas pemain usia muda, Argentina saja di Piala Dunia kesulitan, bahkan sempat kalah dari Arab Saudi di partai pertama. Artinya ini pengalaman buat 6 pemain muda kita yang menjalani debut, bahkan di babak kedua ada 2 lagi tambahan, Victor Detan dan juga Robi Darwis yang melakukan debut. 8 pemain melakukan debut dan ini situasi yang abnormal menurut saya ya. Kenapa abnormal? Karena ini adalah event yang untuk pertandingan senior, tapi kita melakukan revolusi yang sangat beresiko dengan menurunkan tim nasional, mayoritas tim nasional U22. Sehingga permainan tidak begitu bagus, baru kemudian di babak kedua, di awal-awal babak ketika 3 pemain diganti, di mana Asnawi masuk, Rafael Strike masuk, dan juga Victor Detan masuk, itu baru berubah. Artinya pemain ini butuh penyangga pemain berpengalaman. Hadirnya Asnawi, masuknya Rafael Strike itu mengubah permainan dan tampil lebih baik Indonesia. Apa kesimpulannya, masih gugupkah atau seperti apa? Ini tim nasional yang masih sangat terlalu muda menurut saya kan, sehingga kemudian butuh waktu untuk beradaptasi, plus juga bukan adaptasi dengan sebuah pertandingan turnamen yang sangat berat saja, tapi juga adaptasi dengan teman-temannya yang lain. Karena kalau mereka main di U20, U16, U19 usianya kan sama semua. Tapi kalau di tim nasional senior kan usianya berbeda. Ada pemain yang lebih berpengalaman. Myanmar punya pengalaman itu. Hanya saja mereka tidak beruntung. Jadi sebenarnya di laga Myanmar melawan Indonesia, Indonesia menang bukan karena Indonesia bermain baik, tapi Myanmar bermain buruk kalau menurut saya. Begitu ya kesimpulannya, karena Myanmar bermain buruk. Mas Adi, mungkin apa kesimpulan atau apa pelajarannya dari yang kita saksikan permainan kemarin di laga perdana di Myanmar? Haruskah kemudian memang pemain senior itu diturunkan sejak awal atau seperti apa? Ya, kalau untuk skenario formasi pemain tentu Sintayong sebagai pelatih punya banyak pertimbangan ya. Dan bahwa itu ada kombinasi antara pemain junior dan senior, itu memang disebut Bung Akmal tadi, saya juga setuju itu berisiko ya. Berisiko, hanya memang harus selalu ada adaptasi ya. Dan ketika babak pertama kurang maksimal, saya rasa proses adaptasi dari tim ini yang tentu diramu oleh Sintayong adalah memasukkan pemain senior. Itu sehingga itu membuat satu kematangan meskipun prosesnya cenderung prematur ya, terlalu cepat gitu ya. Nah di situ memang ada proses regenerasi yang sedang disiapkan oleh Sintayong untuk masa ke depan menurut saya. Ada Doni Tri Pamungkas yang sebelumnya adalah kapten di tim nasional under 17 ya, U17, dan kemudian berusaha untuk dibuat lebih matang untuk event yang lebih besar gitu saya pikir. Dan itu ada reasonnya bagi Sintayong, tentu ada alasannya. Dan salah satu tahapnya... Ya, Sintayong bukan cuma di AFF saja, di kualifikasi Piala Dunia 2026 pun banyak melakukan eksperimen. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir, Pratama Arhan dimainkan sebagai winger kanan gitu. Jadi Sintayong sebenarnya ingin melakukan satu perubahan atau mengecoh lawan. Jadi kenapa Asnawi dimainkan di kiri? Karena Asnawi punya kekuatan kaki kanan sehingga dia bisa cutting inside ke dalam. Begitu juga Pratama Arhan, dia punya kekuatan kaki kiri sehingga kemudian dia bisa masuk ke dalam untuk membongkar pertahanan lawan. Istilahnya dalam sepak bola ini inverter ya, gelandang-gelandang inverter yang dimainkan untuk bisa masuk ke dalam dan juga ikut membantu striker membongkar pertahanan lawan.
menjadi sah-sah saja karena hasilnya menang gitu kan. Iya. Akan Karena dari menjadi angka kritik ya. besar kalau kemudian apa namanya eksperimen yang dilakukan gagal total gitu. Dan Oke. kebetulan menang dan kebetulan juga yang cetak gol Asnawi Mangku Alam Iya. gitu kan lewat umpan lemparan ke dalam Pratamaran ya. Jadi apa nama eksperimen melawan Myanmar adalah eksperimen yang berbuah hasil positif. Kita berharap mungkin juga Sintayong melawan Laos akan melakukan kita main di hadapan publik sendiri, banyak supporter tentunya apakah mental para pemain muda kita yang saya bilang dalam tanda kutip saya bilangnya anak-anak bocil gitu kan. Iya, iya. Karena ini adalah tim paling muda sepanjang sejarah Piala AFF digelar, Indonesia adalah tim paling muda sejauh ini yang menurunkan pemain mayoritas usianya rata-rata 20,3 tahun. Itu maksimal. Dan ini yang kemudian menurut saya adalah PR besar yang harus dibenahi oleh Sintayong karena pertandingan melawan Laos nanti ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Iya. Kita wajib menang. Kenapa kita wajib menang? Untuk menjaga peluang setidaknya satu kaki kita di semifinal. Plus tentunya kemenangan itu akan membuat setidaknya ranking FIFA kita naik lagi 11 poin. Kalau kemudian kalah kita minus 3,93 poin. Kalau melawan tim yang level ranking FIFA-nya di bawah, maka kekalahan akan sangat merugikan. Iya. Tapi kemenangan nilainya sangat kecil dan ini resiko yang harus dihadapi. Kalau kita lihat di grup B ini, lawan yang paling pas buat Indonesia ya Vietnam. Kalau kita menang lawan Vietnam, maka nilai kita akan mendapatkan hasil yang tambahan poin yang sangat bagus. Baik. Mendengar atau menyimak betapa pentingnya pertandingan malam ini, kira-kira masih ada ruang untuk bereksperimen tidak? Ya, kalau Tasya saya menjudulkan pertandingan hari ini adalah pertarungan Gen Z. Oh, Gen Z. Iya, kenapa saya sebut pertarungan Gen Z? Karena dua tim ini mayoritas adalah pemain di Indonesia punya peluang untuk menang. Dan kalaupun kita harus menang, ini kesempatan kita untuk menang dengan selisih gol lebih baik dari ketika melawan Myanmar. Karena kalau melawan Myanmar kemarin 26,5 tahun rata-rata usianya adalah usia emas. Dan ini adalah yang kita hadapi kalau levelnya bisa dibilang ya level setara untuk usia. Oke. Sehingga kemudian tidak boleh ada lagi kata-kata bahwa kita ini pemain muda. Karena sama juga Laos juga isinya pemain-pemain muda juga gitu. Oke. Jadi ini kesempatan buat kita untuk memenangkan pertandingan dan kalau bisa selisihnya lebih dari 2 gol. Karena di pertemuan terakhir kita melawan Laos di tangan Sintayong pada Piala AFF 2021 kita menang 5-1 Iya. melawan Laos. Waktu itu saya ingat benar golnya dari Asnawi Mangku Alam, kemudian juga Witan Sulaiman, Ezra Willian, Irfan Jaya gitu kan. Iya. Dan satu lagi dicetak kalau tidak salah oleh Ezra ya. Dan ini yang kemudian menjadi setidaknya modal bahwa ketika itu kita bisa menang 5-1 artinya harusnya kita bisa selisih lebih dari 1 gol. Karena ini akan sangat menentukan kalau nanti di akhir grup B ini ada poin yang sama. Iya, Selisih oke. gol sangat menentukan. Baik, saya ke Mas Adi sekarang. Mas Adi ini kan di atas kertas tampaknya memang kita sebenarnya posisinya sudah di atas karena melihat sejarah pertemuan dengan Laos. Kemudian ini adalah laga kedua di dalam rumah juga. Di dalam rumah kita sendiri seharusnya secara mental juga akan lebih mudah. Tapi kira-kira menurut Anda apa yang perlu diantisipasi dari para pemain Laos ini? Yang perlu diantisipasi menurut saya sebetulnya kita harus melihat ke tim kita sendiri. Yang pertama ketika kita menurunkan pemain yang secara usia rata-rata lebih muda daripada Myanmar dan berhasil mengalahkan mereka, kita jangan sampai jumawa ya. Artinya kita tetap tidak boleh meremehkan Laos. Yang pertama itu yang pertama. Tidak boleh meremehkannya itu dengan cara apa, Mas Adi? Misalnya tidak bermain-main dengan komposisi pemainkah atau seperti apa? Iya. Yang pertama tentu kita memastikan bahwa semua pemain dalam penampilan terbaik ya, fisik. Kalau menurut saya sih kita punya modal mental. Modal mental adalah kemenangan dari tandang melawan Myanmar di kandang mereka. Dan yang kedua modal fisik menurut saya karena Laos sendiri dalam perjalanan yang melelahkan ya setelah kalah dengan Vietnam 1-4 Jadi mental mereka juga tidak lebih bagus dari kita. Iya. Mereka harus secepatnya bangkit, main menyerang dan mungkin juga nafsu menyerang juga kadang melenakan mereka ya. Iya. Jadi menurut saya sih yang pertama kita tetap harus menilai melawan Laos meskipun secara head to head kita lebih banyak menang, itu tidak boleh meremehkan Laos. Dan apalagi
fisik mereka kan kalau ada kelelahan itu juga mereka mayoritas pemain muda. Kalau soal eksperimen, dunia sepak bola modern itu sudah lazim pemain bisa main di banyak posisi. Di dalam sejarah sepak bola pemain Brasil Dani Alves itu dia posisi aslinya adalah bek kanan, tapi selalu siap dimainkan untuk gelandang bertahan, untuk penyerang sayap kanan. Di kiri juga pernah rasanya gitu. Dan kalau filosofi total football yang sudah dikembangkan sejak dulu itu kan idealita di posisi asli itu sudah melebur ya. Iya, tidak ada sudah ya. cair gitu. Iya. Sehingga ketika Barcelona menjadi salah satu pewaris pola itu, Charles Puyol yang sebagai bek tengah itu bisa menyerang sampai ke depan. Jadi menurut saya any kind of experiment is welcome. Dan pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban profesional. Iya. Pelatih secara profesional menyiapkan formula yang tepat melawan tim yang tepat gitu. Dan kemudian pemain menjalankan tanggung jawab itu secara profesional. Sehingga tidak ada lagi, oh saya biasanya di sini, saya nggak mau main di sini. Yang penting sebelum laga adalah Anda saya tetapkan di posisi ini, tanggung jawab Anda adalah seperti ini. Dan pertanggungjawaban profesional. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen kedua. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Iya, pemirsa, kita kembali lagi dalam NTV Prime. Kita masih membahas jelang beberapa saat lagi kita akan memasuki laga kedua Grup B kejuaraan ASEAN 2024 melawan Laos di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak informasi mengenai persiapan dari timnas Indonesia melawan Laos. Stadion Manahan Solo menjadi venue kandang untuk timnas Indonesia selama Piala AFF 2024. Malam ini, Stadion Manahan perdana menggelar pertandingan AFF 2024 antara timnas Indonesia melawan Laos. Animo masyarakat untuk menyaksikan laga ini sangat tinggi. Terbukti tiket untuk pertandingan sudah terjual habis atau sold out. Selain menghadapi Laos, Stadion Manahan Solo juga akan menjadi tempat pertandingan Indonesia menghadapi Filipina pada Sabtu 21 Desember mendatang. Iya, kita akan lanjutkan perbincangan. Saya ingin bahas sedikit bahwa hari ini kita akan melihat bagaimana struktur pelatih di Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Jadi bukan cuma Sintayong, Kim Samsik yang sekarang menjadi pelatih Vietnam, bahkan Pak Hang-seo merupakan murid-murid didikan ketika mereka mau menjadi pelatih profesional gitu. Oke. Artinya ini sebenarnya profesor yang akan dihadapi oleh Sintayong. Tapi biasanya profesor itu biasanya tidak lebih bagus dari mahasiswanya gitu. Biasanya belum tentu gitu. ya, belum tentu lebih bagus daripada mahasiswanya. Karena Oke. pengalaman akan sangat menentukan. Dan kalau bicara prestasi, Sintayong lebih berprestasi dari Ha Hyuk-jun. Ya. Cuma permasalahannya biasanya Korea Selatan ini punya filosofi main yang sama gitu kan, dengan mengandalkan fisik, kemudian kompleks defense, counter attack gitu. Itu kan yang juga diperagakan misalnya ketika Vietnam masih dilatih oleh Pak Hang-seo detik ini gitu. Nah sekarang akan kita lihat bahwa filosofi bermain dua tim antara Indonesia dan Laos di pertandingan ini filosofinya sama. Biasanya mengandalkan kompleks defense, counter attack, bertahan untuk kemudian melakukan serangan balik. Karena sama-sama dilatih oleh pelatih Korea. Dan itu yang dilakukan ketika saya melihat ketika mereka melawan Vietnam gitu kan. Bagaimana mereka berusaha bertahan luar biasa berdaya. Tapi kalau kita melihat Laos bisa cetak 1 gol ke gawang Vietnam, nah ini artinya tanda-tanda juga kepada Sintayong, lini belakang kita juga harus hati-hati. Dan problem kita sebenarnya di lini belakang ini ada di 3 back yang kita miliki saat ini. Hanya Muhammad Ferrari kan yang berpengalaman, sementara Kadek Arel baru debut, kemudian Donny Tri Pamungkas juga tidak dalam posisi yang sebenarnya dia.
Jadi kalau ketika kemarin melawan Myanmar, dia beberapa kali lupa bahwa dia bermain sebagai stopper, sehingga dia masih berpikir dia main sebagai bek kiri, sering maju ke depan tapi lambat turun. Untungnya ya Myanmar tampil tidak begitu bagus ya. Mereka hanya mengandalkan permainan fisik dan hanya mengandalkan pengalaman, tapi tidak punya variasi serangan untuk bisa membobol gawang Indonesia. Nah ini mungkin PR ketika kita berhadapan dengan Laos adalah Laos ini kan sama-sama muda. Biasanya pemain-pemain muda itu pasti mengandalkan kecepatan dan fisik mereka. Iya. Dan ini akan kita lihat di pertandingan di Stadion Manahan bahwa kedua pemain pasti akan saling coba melakukan serangan untuk bisa membobol gawang lawan. Baik. Dengan serangan-serangan cepat, dan yang paling membahayakan adalah wingers-wingersnya. Dan jadi pemain-pemain sayap yang kemudian bergerak dari sisi lapangan ini yang sangat berbahaya. Kalau Indonesia tidak bisa misalnya menahan sayap-sayapnya Laos, ini akan juga sangat berbahaya. Begitu juga Laos. Jadi sebenarnya ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka, gitu kan. Oke. Dan drama Korea yang sangat terbuka. Drama Korea yang sangat terbuka. Oke, sebelum saya ke Mas Adi, kita akan simak infografis berikut ini. Ya, ini head to head Indonesia melawan Laos di Piala AFF ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 96 Indonesia pernah menang 5-1, kemudian di 2004 6-0, Laos juga dikalahkan. Kemudian 2007 Indonesia juga menang 3-1. 2010 menang 6-0 melawan Laos. 2012 imbang 2-2. 2014 Indonesia menang lagi 5-1 lawan Laos. Lihat memang posisi Indonesia jauh lebih unggul dibanding Laos. Tapi lagi-lagi tidak boleh diremehkan. Apalagi kemudian kita lagi membahas bagaimana kira-kira pelatih Korea akan menyusun strategi setelah mereka mempelajari Indonesia. Ya, kalau berkaca dari tadi yang sudah disampaikan Bang Akmal, ini drama Korea dan sama-sama ingin bermain terbuka. Laos ingin bermain terbuka karena ingin menang. Menurut saya yang juga menjadi kunci adalah bagaimana transisi tim ya. Ketika misalnya Indonesia ingin menyerang dan kemudian bola direbut lawan, bagaimana transisi dari menyerang ke bertahan. Oke. Salah satu kunci dari keberhasilan tim bermain sepak bola adalah compact to offense dan compact to defense. Jadi ketika dia setelah hilang bola, dia juga harus segera rapih menyusun pertahanan. Kemudian ketika dia berhasil merebut bola, ketika saat sedang bertahan, dia juga harus secepatnya menyerang. Jadi transisi untuk menjadi serangan balik, counter attack, itu kuncinya juga adalah cepat, transisi distribusi bola yang cepat, dan kemudian akurat. Cepat, tidak akurat, tidak berbuah gol. Ya, kemudian akurat tapi tidak cepat, bola lawan keburu sudah siap bertahan lagi gitu. Jadi serangan balik yang ideal adalah lebih kurang dari mungkin 6 sentuhan sudah berbuah gol. Jadi kalau menurut catatan Mas Adi dari Myanmar kemarin, kita masih kurang rapi atau seperti apa transisinya? Rasanya masih kurang transisinya ya. Tadi disebut juga bahwa banyak pemain debutan masih kurang sering bermain bersama dalam satu tim. Itu juga menjadi Tapi PR. itu kan butuh waktu ya Mas Adi untuk kemudian bisa membangun chemistry yang kuat begitu dan solid. Salah satu hal yang positif di era Sintayong adalah dia membenahi fisik. Nah mungkin di situ sembari membenahi fisik itu juga karena kan fisik menjamin konsentrasi pemain. Sehingga ketika fisik baik, konsentrasi baik, kerjasama taktik bermain baik. Itu akan menjadi penentu ya, kalau fisik baik, konsentrasi baik, strategi akan bermain baik. Dan selama ini kelemahan timnas kita di semua level itu adalah ketika menit ke-70 fisik turun. Nah ketika Sintayong, kelemahan itu sudah mulai diperbaiki. Jadi harapan kita ketika kita melihat bahwa head to head itu rata-rata kita banyak menang lawan Laos dengan selisih lebih dari 2 gol, rasanya dengan bermodal kemenangan di laga pertama, kemudian yang laga kedua kita main menghadapi tim yang di atas kertas dari peringkat FIFA aja sudah jauh, dan kemudian di kandang sendiri tidak ada alasan untuk tidak mengulang performa kemenangan. Ada catatan tidak dengan bagaimana kemarin dia bisa membobol kandang gawang Vietnam 1? Apakah memang itu sesuatu yang harus menjadi kekhawatiran kita? 1 gol ketika Vietnam mencetak lebih dari 1 gol ya rasanya waspada tapi tidak terlalu dikhawatirkan menurut saya. Tidak terlalu harus dikhawatirkan. Ya. Karena di atas kertas kita itu bisa mencetak lebih banyak gol ke gawang Laos daripada Myanmar di laga pertama.
Nah, kalau mereka bisa mencetak 1 gol, ya kita rasionalitasnya kita menang karena kita harusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kalau kita gagal mencetak lebih banyak gol, ya itu malapetaka ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Beragam peristiwa kriminal terjadi sepanjang hari. Sandra Dewi diperiksa oleh penyidik untuk kedua kalinya sebagai saksi yang menjerat sang suami. Hanya di Crime Files Anda mendapat sisi lain di setiap peristiwa kriminal. Pencurian ini hanya berlangsung beberapa menit saja. Digagalkannya upaya penyelundupan baby lobster ilegal. Crime Files, Sabtu dan Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Nusantara TV, untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Serang, Cilegon, dan juga Pandeglang. Lakukan scan ulang siaran Nusantara TV di channel 43 UHF. Pastikan Nusantara TV selalu menjadi pilihan utama Anda. Nusantara TV, sahabat kita. Belum. Iya, itu dia. Kayaknya aku nyaman di Belum, musik. oke. Cepat pulang sayang, aku rindu. Mumpung nih gitu loh, kayak padahal iya, kayak iya, iya. jangan salah, saya bisa nyanyi duluan dibanding acting kayak gitu. Katamu cinta tak sekedar kata. Aku Dimansyah, With Jordi Riz di Soundcore Podcast, hanya di Nusantara TV. sahabat kita. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Hanya tinggal beberapa jam lagi menuju pertandingan Indonesia melawan Laos. Saya kembali lagi ke Bung Akmal. Bung Akmal, seberapa penting sebenarnya kemudian kalau kita melihat Piala AFF ini untuk Indonesia, termasuk melihat bagaimana nanti STY menyusun strategi, karena kan kita sebenarnya pada awal-awal masuk ke laga perdana AFF ini kita mempertanyakan seberapa penting sebenarnya Piala AFF ketika kita melihat lini pemainnya. Ya, kalau kita bicara agenda ini merupakan agenda regional Asia Tenggara untuk semua negara-negara Asia Tenggara, ini adalah event yang penting dan kita bagian dari AFF gitu. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Singapura. Mereka sangat serius menatap pertandingan Piala AFF. Karena ini merupakan legacy walaupun levelnya paling rendah ya untuk event internasional. Tapi legacy itu penting, menjadi juara juga menjadi sangat penting. Dan itu yang belum pernah dialami oleh Indonesia ya. Kita baru spesialis nyaris juara. Spesialis kita 6 nyaris kali jadi juara runner ya. up, 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan terakhir di tangan Sintayong 2021 kita jadi runner up. Iya. Dan sementara juara paling banyak Thailand 7 kali, kemudian Singapura 4 kali, 2 kali Vietnam, 1 kali Malaysia. Banyak yang bilang bahwa buat apa juara ASEAN kalau nggak bisa main di Piala Asia lah. Singapura pernah tampil di Piala Asia juga 1980. Jadi menurut saya ketika kita memutuskan ambil bagian dalam sebuah event, maka targetnya harus canangkan ya target tertinggi juara. Bukan gitu kan. sekedar masuk Bukan final sekedar, aja ya. sekedar ambil bagian. Iya. Kalau seperti itu berarti kita tidak punya marwah sepak bola. Artinya buat apa ada kompetisi kalau kita tidak punya target. Dan ini adalah yang paling bawah. Kalau level bawah sudah dilewati, kita bisa melewati level Asia, baru kemudian level dunia. Jadi kalau saya katakan level dunia saat ini masih dream, masih mimpi. Realitasnya ada di ASEAN. Jadi menurut saya juara baru saja juara ASEAN, tim nasional putri kita baru juga juara ASEAN. Cuma timnas putra senior yang belum pernah juara. Jadi prestasi belum sempurna kalau kita belum mendapatkan predikat sebagai juara di ASEAN, karena ini bagian dari legacy gitu. Legacy dari sebuah federasi sepak bola di
dimanapun gitu, seperti misalnya Arab Saudi tampil di kejuaraan antar negara-negara Timur Tengah, pasti mereka juga masuk dengan target yang untuk juara. Iya. Jadi menurut saya juara itu sangat penting. Gitu Jadi kan. ini bukan sekedar ajang untuk kaderisasi, menyediakan pemain-pemain muda untuk bisa ada pengalaman, begitu, bukan Ya seperti sebenarnya itu, ini ya? kan bukan levelnya anak muda. Kenapa? Iya. Karena levelnya anak muda kan sudah disiapkan tempat-tempatnya. Ada Piala AFF U16, ada Piala AFF U19, ada Piala AFF 22. Di Asia juga ada kan Piala Asia U17, Piala Asia U19, Piala Asia bahkan U23. Oke. Semua ada level-levelnya. Tapi kalau yang ini adalah ya level senior. Kebijakan kemudian kita menurunkan pemain muda itu adalah pilihan. Dan Oke. itu pilihan oleh Sintayong. Saya memaklumi karena apa? Karena mungkin pemain-pemain senior itu masih sulit untuk dibentuk oleh Sintayong. Artinya kan mereka punya ego sendiri. Kalau anak-anak muda kan masih bisa diatur gitu kan. Dan itu yang kemudian ingin dibentuk oleh Sintayong. Proses untuk menuju pemain-pemain muda kita ini matang sebagai generasi ke depan. Baik. Tapi tetap target harus dicanangkan tinggi di Piala AFF ini ya, target juara gitu. Karena itu penting buat kita untuk menatap laga melawan Laos ini. Melawan Laos menang, maka separuh kaki kita sudah di semifinal. Sepak bola resultan kan sekarang tidak melihat skor gitu. Iya. Yang penting menang gitu Yang kan. penting menang, Nah, iya. nah, kalau kita menang, habis itu kita melawan Vietnam, mungkin Vietnam sangat siap sekali karena dia punya waktu istirahat panjang ya, mungkin kita hanya bisa menahan imbang Vietnam. Maka kuncinya nanti kita melawan Filipina, dan Filipina sedang tidak bagus juga kebetulan gitu kan. Di pertandingan sekarang saja melawan Myanmar mereka setengah babak ketinggalan 0-1. Baik. Artinya kalau kita bisa menang lawan Laos ya separuh tiket semifinal udah kita dapatkan. Sudah di tangan ya. Oke, baik. Mas Adi, kira-kira apa yang perlu diantisipasi setelah hari ini? Ada Vietnam, ada Filipina, dan kemudian dengan komposisi away dan home itu yang harus kemudian menjaga bagaimana stamina pemain. Apa yang kira-kira harus dilakukan oleh STY? Ya, yang pertama tentu rotasi pemain ya, rotasi pemain ya. Jadi artinya kalau misalnya ada beberapa pemain yang memang benar-benar diandalkan, maka itu bisa dibagi ya. Antara misalnya pemain andalan itu bisa ditarik digantikan dengan pemain lain yang lapis berikutnya gitu. Ya, rotasi pemain. Lalu yang kedua menjaga kebugaran pemain. Karena setelah ini kita harus segera ke Vietnam, main tandang dan menghadapi lawan yang lebih berat di kandangnya sendiri. Tentu kesiapan fisik, kebugaran pemain menjadi kunci berikutnya. Dan rasanya memang kita juga harus menambah satu modal lagi untuk jelang laga melawan Vietnam, yaitu hasil positif berupa kemenangan. Oke. Kalau kita merasa bahwa kita adalah negara seperti Iya. dibilang oleh Bung Akmal. Jangan jadi- malu-malu ya bilang kita mau jadi juara AFF gitu. Iya dong, ya jadi Karena Ada kan yang official, bilang- karena ada kan yang bilang pejabat-pejabat Piala official AFF tidak Piala menyebut Ciki. itu. Ada yang Iya. bilang Piala Ciki, jadi Iya. nggak penting. Gitu. Oh, iya. Kalau Piala Ciki nggak bisa didapat, bagaimana piala yang lebih besar kan Iya. gitu. ya, memang kita harus kalau orang dipercaya kan dipercaya dengan urusan lebih kecil dulu ya. Iya. Dengan urusan lebih kecil dia bisa. Jangan mimpi yang jalankan. besar dulu, kemudian Jangan yang mimpi, kecil iya, belum dapat. betul. Jadi Iya. menurut saya selama ini kan kita hanya dibesarkan oleh mitos ya. Dibesar-besarkan bahwa kita itu memang kita negara papan atas di level Asia Tenggara gitu. Memang betul bahwa di level-level junior kita sudah banyak juara, tapi level senior kan kita AFF itu lebih banyak finalis ya. Ketika dulu ada bakat-bakat besar seperti Boas Solosa dan sebagainya, kita menjadi finalis. Pelatih Peter Witt hadir, dan kemudian yang dari Austria yang Alfred Riedel juga sebatas menjadi finalis. Jadi menurut saya pembuktian dari Sintayong, terlepas dari bahwa dia pernah membawa tim nasional Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 dan sebagainya, rasanya sih sudah selayaknya, dan bukan hanya selayaknya, sudah seharusnya kita menjadi negara papan atas dengan pembuktian bahwa pernah menjadi juara Piala AFF atau kejuaraan Asia. Baik, pertanyaan terakhir seperti biasa karena sudah afirmasi di sini saatnya menang besar. Berapa prediksi skor mungkin Mas Adi? 3-1 kali ya. 3-1 ya? 3-1. Masih kasih kesempatan satu lah ya? Tapi rasanya bisa lebih besar dari 3-1. Itu level minimal prediksi saya. Oke, ini pesimistis berarti Pesimistis, ya? Pesimistis. Oke, Bung Akmal. Ya, melihat kita main lawan Myanmar, saya pikir ini masih dalam proses. Saya pikir menang 2-0 sudah sangat bagus 2-0 buat sudah Indonesia. sangat bagus. Yang Ini nggak ada yang mau kasih angka 5 ya? Iya. Dari tadi Enggak, kan kalau sebenarnya kita di atas lihat kertas. materi pemain kita agak berat karena rata-rata adalah anak-anak muda. Lini depan kita kan semua anak-anak Baik. muda semua. Arkan Kakak, kemudian Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, semua anak-anak muda yang masih butuh proses. Saya pikir
menang 2-0 itu sudah hasil yang cukup bagus. Ya pokoknya STY lah, selalu tetap yakin. Selalu tetap yakin. Oke. Sama-sama Jadi ini selisih 2 gol ya. Jadi ini prediksi realistis, yang ini pesimistis ya. Nanti kita akan saksikan sama-sama seperti apa kenyataannya memecahkan mitos kalau kata Mas Adi. Mas Adi terima kasih, Bung Akmal juga terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.